Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Trinovia. Saya merupakan mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Saya mengangkat judul mengenai hubungan antara psychological capital dan orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Zulmi Yusra, SPC MM Psikolog. Nah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang penelitian. Di sini ada beberapa poin yang menjadi alasan dibalik saya mengangkat judul ini. Nah, yang pertama itu karena banyaknya persoalan perekonomian yang melanda Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki persoalan yang cukup besar dalam hal perekonomian, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya angka pengangguran, dan rendahnya pendapatan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka pengangguran di Indonesia itu mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, itu menjelaskan bahwa pada tahun 2016, angka pengangguran yang ada di Indonesia itu mencapai 7,03 juta orang. Dan pada tahun 2017, angka ini mengalami kenaikan sebanyak 1.000 orang dan mencapai 7,04 juta orang. Nah, begitu juga pada tahun 2019, meningkat lagi menjadi 7,05 juta orang. Dan pada tahun 2020, pada bulan Agustus kemarin, angka pengangguran yang ada di Indonesia itu meningkat sebanyak 2,67 juta orang. Nah, sehingga jika ditotalkan, jumlah angkatan kerja yang menganggur di Indonesia itu mencapai 9,77 juta orang. Nah, jika dilihat, angka ini merupakan angka yang cukup besar dibandingkan dengan pengangguran-pengangguran yang ada di negara-negara lainnya. Alasan kedua yaitu karena minimnya aktivitas kewirausahaan yang ada di kalangan mahasiswa. Hal ini disebabkan karena beberapa dari mahasiswa itu masih berperan sebagai pencari kerja dibandingkan pencipta lapangan pekerjaan. Padahal mahasiswa itu memiliki pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih banyak terkait dengan kewirausahaan, karena di beberapa perguruan tinggi itu mata kuliah mengenai pendidikan kewirausahaan itu sudah menjadi mata kuliah wajib dan sudah menjadi masuk ke kurikulum universitas. Pendidikan kewirausahaan juga diajarkan di universitas itu bukan saja terkait dengan teori, tetapi juga membentuk sikap, perilaku, dan juga pola pikir entrepreneur itu pada mahasiswanya. Selain itu, penyebab dari rendahnya kewirausahaan yang ada di Indonesia itu karena kualitas dari sumber daya manusia yang masih rendah, orientasi kewirausahaan para pelaku itu yang masih minim, kurangnya penguasaan teknologi dan juga manajemen, informasi mengenai kewirausahaan yang masih sedikit, perhatian pelaku usaha terhadap orientasi pasar yang masih rendah. Nah, selanjutnya yaitu alasan yang ketiga, yaitu karena persaingan dalam mengembangkan usaha pada kalangan pelaku usaha itu mulai dari yang berskala mikro, menengah hingga kecil itu mengalami persaingan yang cukup ketat. Nah, hal ini karena seseorang itu karena pelaku usaha banyak melakukan kegiatan usaha namun tidak diimbangi dengan beberapa faktor penunjang. Oleh karena itu, di samping diperlukannya pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi juga sangat dibutuhkan sebuah inovasi oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usaha agar terus mengalami performa yang unggul. Kewirausahaan adalah salah satu peluang yang bisa mengurangi pengangguran dan juga kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Karena selain bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kewirausahaan juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, berdasarkan sebuah data menyebutkan bahwa kewirausahaan yang ada di Indonesia itu masih berada pada level bawah.
yang mana ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, di mana negara ASEAN itu sudah mencapai 14%, sedangkan Indonesia itu baru mencapai 3,1% tingkat kewirausahaannya. Nah, seseorang dikatakan sebagai entrepreneur itu menurut Balton dan juga Thomson pada tahun 2000 ialah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menciptakan dan memiliki inovasi dalam membangun sesuatu yang bernilai, serta pandai atau jeli dalam melihat peluang yang ada di sekitarnya. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa entrepreneur itu merupakan orang yang menjalankan suatu bisnis yang berhadapan dengan risiko serta ketidakpastian yang bertujuan untuk mendapatkan profit serta menghadapi perkembangan dengan metode mengenali peluang serta menggunakan energi yang dibutuhkan. Nah, entrepreneur itu dalam menjalankan usahanya harus dilandasi dengan karakteristik perilaku berikut seperti inisiatif, pandai dalam mengorganisasikan mekanisme sosial dan juga ekonomi, dalam melihat sumber daya serta situasi usaha, memiliki perhitungan yang praktis dan penerimaan terhadap dan adanya penerimaan ketika ia dihadapkan dengan risiko maupun kegagalan. Nah, dewasa ini orang-orang secara umum itu beranggapan bahwa jika ingin menjadi seorang entrepreneur dan berhasil di bidangnya, maka ia harus memiliki persiapan modal finansial yang baik. Namun pernyataan ini kurang tepat karena modal secara finansial saja itu bukanlah satu-satunya yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam berwirausaha. Ada modal yang tidak kalah pentingnya, yaitu modal psikologi atau psychological capital yang berasal dari diri entrepreneur itu sendiri. Dan ini merupakan salah satu karakteristik dari psikologi positif yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Faktor psikologis merupakan salah satu faktor terbaik dalam memprediksi intensitas berwirausaha pada individu. Nah, hal ini disampaikan oleh Segiri dan Oppoloni pada tahun 2009. Hal yang sama juga disebutkan oleh Melinda pada tahun 2002, yang menyebutkan bahwa faktor psikologis adalah faktor yang dapat mempengaruhi kewirausahaan pada seseorang. Menjadi seorang entrepreneur itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada atribut personal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, dan juga ada atribut eksternal yang berasal dari luar diri individu, seperti dari lingkungan di sekitarnya. Nah, begitupun dengan orientasi kewirausahaan. Nah, orientasi kewirausahaan ini juga dianggap sebagai salah satu penunjang dalam mencapai kesuksesan dalam berwirausaha atau berbisnis. Orientasi kewirausahaan ini merupakan suatu keahlian, sikap kreatif, inovatif yang dapat dijadikan sebagai dasar, kiat, dan juga sumber energi dalam mencari kesempatan yang mengarah pada kesuksesan. Orientasi kewirausahaan ini memegang peranan yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja usaha ketika seseorang telah terjun atau melakukan kegiatan kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan itu merupakan salah satu komponen yang juga cukup penting dan harus ada untuk meningkatkan suatu usaha. Karena dengan adanya orientasi kewirausahaan ini, seseorang itu akan mampu dalam mengelola usahanya melalui sikap inovatif, proaktif, dan berani mengambil resiko. Nah, hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Koye pada tahun 2016 itu telah membuktikan bahwa orientasi kewirausahaan ini itu cukup berperan signifikan terhadap intensitas berwirausaha pada mahasiswa. Dalam penelitian Sembiring dan juga Amelia pada tahun 2018, dia itu menerangkan bahwa psychological capital itu memiliki kaitan yang cukup erat dengan orientasi kewirausahaan pada mahasiswa, di mana ketika psychological capital itu meningkat, maka orientasi kewirausahaan juga akan meningkat. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika psychological capital itu menurun, maka orientasi kewirausahaan pun juga akan menurun. Nah, oleh karena itu,
Di sini saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimanakah hubungan antara psychological capital dan orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Entrepreneur itu seringkali mengalami kegagalan dalam berwirausaha. Nah, salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya keberanian, keterampilan, serta kemampuan dalam berwirausaha. Di samping itu, kegagalan dalam berwirausaha juga disebabkan karena beberapa orang memandang bahwa modal berupa uang adalah segalanya. Padahal, di samping itu ada modal yang tak kalah penting lainnya, yaitu modal psikologi atau psychological capital yang berasal dari sisi psikologis si entrepreneur itu sendiri. Psychological capital itu dianggap mampu dalam meningkatkan kinerja seseorang, termasuk kinerja dalam berwirausaha. Dan orientasi kewirausahaan juga dipandang sebagai salah satu pola pikir mengenai kewirausahaan yang mengarah pada perilaku kreatif, inovatif, memiliki perencanaan, mampu dalam mengambil resiko dalam berwirausaha. Nah, dari pemaparan tersebut, maka dapat dilihat bahwa psychological capital dan juga orientasi kewirausahaan ini sama-sama memiliki sisi positifnya dan diyakini mampu untuk mengatasi banyaknya kasus kegagalan yang dialami oleh beberapa orang dalam berwirausaha. Dan kedua variabel ini harus dimiliki oleh seseorang agar mampu dalam mengantarkannya menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan dari latar belakang dan juga pemaparan tadi, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu pada hubungan antara psychological capital dan juga orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana gambaran psychological capital pada entrepreneur. Yang kedua, bagaimana orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara psychological capital dan orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui gambaran psychological capital pada entrepreneur. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara psychological capital dan juga orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara psychological capital dan orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Sedangkan manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai gambaran terkait dengan hubungan antara psychological capital dan juga orientasi kewirausahaan, sehingga dapat menumbuhkan dan juga meningkatkan faktor yang dapat menjadikan seseorang menjadi entrepreneur yang sukses. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama, itu mengenai definisi dari psychological capital. Menurut Luthans, Joseph, dan Avolio pada tahun 2007, psychological capital atau modal psikologi adalah suatu kondisi psikologi positif yang ada pada diri individu yang dicirikan dengan pertama, adanya kepercayaan diri atau self-efficacy untuk melakukan tindakan dalam mencapai kesuksesan dalam tugas yang menantang. Yang kedua, adanya sikap optimis dalam memandang kesuksesan, baik yang sekarang maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu hope atau harapan, yaitu gigih dalam mencapai apa yang sudah menjadi tujuan. Yang keempat, yaitu resiliensi, yang merupakan kemampuan bertahan dan bangkit apabila dihadapkan dengan berbagai permasalahan untuk mencapai kesuksesan. Menurut Leven, pada tahun 2015, menyebutkan modal psikologi sebagai kumpulan komponen positif dan juga sumber daya psikologis yang dapat meningkatkan potensi dan kinerja individu. Menurut Luthans,
et al. Pada tahun 2007 mengungkapkan modal psikologi sebagai pandangan positif terhadap kesuksesan yang dilandasi dengan motivasi dan juga ketekunan. Selanjutnya adalah aspek-aspek dari psychological capital. Aspek dari psychological capital ini dikemukakan oleh Luthans, Joseph, dan Avolio pada tahun 2007 yang memaparkan bahwa modal psikologi itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan dan kepercayaan diri yang ada pada diri seseorang akan kemampuan yang dimilikinya, yang mengarahkan pada motivasi, sumber-sumber kognisi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam tugas-tugas tertentu. Yang kedua, yaitu ada optimis. Optimis ditandai dengan sikap tidak mudah menyerah apabila mengalami suatu kesulitan dan berusaha mencari benang merah atas permasalahan yang terjadi, sehingga menghasilkan suatu solusi dan dengan tetap berpikir positif dan percaya diri. Yang ketiga yaitu hope. Hope ini merupakan motivasi positif dalam diri seseorang untuk mencapai kesuksesan yang ditandai dengan dua hal. Yang pertama yaitu agen. Agen merupakan energi yang dikerahkan untuk mencapai suatu tujuan, dan jalur, yaitu perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu ada resiliensi. Resiliensi merupakan suatu bentuk ketahanan apabila dihadapkan pada kesulitan atau risiko. Yang selanjutnya ada orientasi kewirausahaan. Nah, definisi dari orientasi kewirausahaan ini dipaparkan oleh 3 ahli. Yang pertama itu Asas dan Ghazali pada tahun 2020. Menurut mereka, orientasi kewirausahaan adalah karakter yang dimiliki oleh seseorang dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang ditandai dengan inovasi, proaktif, serta kemampuan dalam mengambil resiko. Yang kedua, yaitu menurut Martinez et al. Pada tahun 2018, yang mengatakan bahwa orientasi kewirausahaan yang merupakan strategi dari suatu organisasi untuk menerapkan kebijakan untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan yang bertujuan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga yaitu menurut Lumpkin dan Des pada tahun 1996 yang menyebutkan bahwa orientasi kewirausahaan tentang sejauh mana suatu perusahaan dapat mengidentifikasi dan juga mengeksploitasi suatu peluang, termasuk berwirausaha. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dari orientasi kewirausahaan. Nah, faktor orientasi kewirausahaan itu dikemukakan oleh Tanjung dan juga Kadiono pada tahun 2020 bahwa terdapat 2 faktor yang menyebabkan orientasi kewirausahaan. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari nilai karakter individu seperti jenis kelamin, usia, dan juga pendidikan. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari role model berupa sikap dan dukungan dari orang tua, sekolah, seperti mata pelajaran ekstrakurikuler, serta kegiatan praktikum. Selanjutnya itu ada orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan itu dimensi dari orientasi kewirausahaan. Selanjutnya yaitu dimensi orientasi kewirausahaan. Balton Nolane pada tahun 2011 memaparkan ada 4 dimensi dari orientasi kewirausahaan yang terdiri dari otonomi, keagresifan dalam bersaing, proaktif, dan pengambilan resiko. Yang pertama itu adalah otonomi. Otonomi merupakan sikap mandiri yang dimiliki oleh para pemimpin wirausaha atau tim yang diarahkan dalam rangka menghasilkan suatu usaha baru dan melihatnya membuahkan hasil. Yang selanjutnya adalah keagresifan dalam bersaing. Keagresifan dalam bersaing ini merupakan upaya yang dikerahkan oleh perusahaan untuk mengungguli para pesaing dalam bentuk eksperimen dan juga perilaku kreatif melalui pengenalan produk serta layanan
dan teknologi-teknologi baru. Selanjutnya ada proaktif. Nah, proaktif ini merupakan upaya dalam mencari peluang dan memandang masa depan dengan menghasilkan produk dan layanan baru. Yang terakhir yaitu pengambilan resiko. Pengambilan resiko merupakan suatu keberanian dalam melakukan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya dengan mengalokasikan sumber daya yang signifikan. Yang harus diketahui juga yaitu mengenai apa itu entrepreneur. Entrepreneur itu merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam menciptakan dan memiliki inovasi dalam membangun sesuatu yang mempunyai nilai dengan cara melihat peluang yang ada sekitarnya. Nah, ini menurut Balton dan Thompson pada tahun 2012. Nah, wirausaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini terdiri dari dua kata, yaitu wira yang artinya sebagai teladan dan juga usaha artinya kemampuan. Jadi jika digabungkan, kata ini memiliki arti yaitu tenaga dan pikiran yang dicurahkan untuk mencapai satu tujuan. Menurut Ningrum pada tahun 2017, wirausaha adalah individu yang memiliki keterampilan dalam mengembangkan usaha dengan memanfaatkan kesempatan yang ada di sekitarnya guna meningkatkan kualitas hidup. Dan Rosmiati, Junias, dan Munawar pada tahun 2015 juga mengungkapkan bahwa entrepreneur atau wirausaha adalah orang yang menjalankan suatu bisnis yang berhadapan dengan risiko serta ketidakpastian yang bertujuan untuk mendapatkan profit serta menghadapi perkembangan dengan metode mengenali peluang dan mencari sumber energi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Nah, di sini Setiawati, Hari, dan Ainuddin pada tahun 2013 menerangkan ada beberapa karakteristik dari entrepreneur. Yang pertama, saling memiliki sikap percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada sikap dan juga hasil. Yang ketiga, berani dalam mengambil risiko. Yang keempat, sikap keorisinalitasan, baik itu dalam produk atau jasa. Yang keempat itu berorientasi pada masa depan. Yang kelima, memiliki sikap kepemimpinan. Yang selanjutnya itu adalah kerangka berpikir. Nah, gambaran dari kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu yang mana yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah entrepreneur. Nah, aspeknya itu adalah yang variabel yang pertama itu ada psychological capital. Psychological capital ini terdiri dari 4 aspek, yaitu self-efficacy, optimis, hope, dan juga resiliensi. Nah, jika seseorang memiliki psychological capital yang tinggi, maka ia akan selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 hipotesis, yaitu HA dan juga H0. HA yaitu terdapat hubungan antara psychological capital dan orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Dan sedangkan H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan antara psychological capital dan orientasi kewirausahaan pada entrepreneur. Selanjutnya itu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Menurut Aswar tahun 1998, penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada analisis statistik terhadap data numerik yang diperoleh. Nah, sedangkan jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian korelasional. Nah, penelitian korelasional menurut Aswar, ia mengungkapkan bahwa penelitian korelasional ini ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dan adapun populasi dan juga sampel dari penelitian ini adalah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku entrepreneur yang ada di Sumatera Barat. Dan adapun karakteristik subjek yang dipilih yaitu yang pertama berperan sebagai pelaku entrepreneur, berusia 18-25 tahun, memiliki usaha yang minimal itu berdiri selama 1 tahun dan berdomisili di Sumatera Barat.
Selanjutnya yaitu instrumen dan juga pengembangannya. Instrumen penelitian itu menurut Sugiono tahun 2013 adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena yang sedang diamati. Nah, instrumen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berupa skala. Nah, skala menurut Aswar tahun 2012 ya merupakan seperangkat pernyataan yang disusun untuk mengungkapkan atribut tertentu pada diri seseorang yang dilihat dari bagaimana dia merespon terhadap pernyataan yang diberikan. Nah, dalam penelitian ini nantinya itu akan menggunakan alat ukur psychological capital yang dikembangkan oleh Lutz Hahn, Joseph, dan juga Avolio pada tahun 2007, yaitu menggunakan psychological capital questionnaire yang terdiri dari 24 item, yang mana ini juga nantinya akan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 6 alternatif jawaban. Nah, dan untuk variabel orientasi kewirausahaan sendiri itu akan diukur menggunakan alat ukur Individual Entrepreneur Orientation Questionnaire yang dikemukakan oleh Baltan dan juga Lane pada tahun 2011 dengan menggunakan dimensi yang dikembangkan oleh Lumpkin dan juga Des pada tahun 1996, yang mana ini terdiri dari 10 item pernyataan. Nah, skala yang digunakan juga skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Nah, setelah disusun dan diuji coba nantinya, maka akan dilakukan uji validitas dan juga reliabilitas terhadap instrumen dengan menggunakan SPSS per 16.0 for Windows. Nah, validitas didefinisikan sebagai sejauh mana kemampuan instrumen penelitian itu dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, sedangkan reliabilitas itu ialah sejauh mana instrumen dapat mengukur secara berulang kali dan tetap memberikan hasil yang sama atau konsisten. Selanjutnya itu adalah mengenai pengumpulan data di dalam penelitian. Nah, dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan menggunakan skala yang telah diuji validitas dan juga reliabilitasnya kepada subjek penelitian dengan kriteria yang telah ditetapkan tadi. Nah, alat ukur yang digunakan ini yaitu berupa skala Likert. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa skala Likert menurut Sugiono ini berfungsi untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena. Nah, untuk variabel psychological capitalnya akan menggunakan skala Likert yaitu Psychological Capital Questionnaire yang terdiri dari 6 alternatif jawaban. Dan sedangkan untuk variabel orientasi kewirausahaan itu nantinya akan menggunakan skala Likert dari Individual Entrepreneur Orientation Questionnaire atau IEO yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Yang terakhir itu adalah teknik analisis datanya. Dalam penelitian ini, analisis data itu akan dilakukan menggunakan korelasi Spearman rank untuk menguji seberapa kuatkah dan seberapa signifikankah hubungan antara dua variabel tadi. Sekian mungkin presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.